R86 menghabisi musuh. Anggota kelompok kalajengking merah yang tergeletak di atas permukaan tanah sangat terkejut dengan apa yang terjadi saat ini. Ia mencoba melihat ke arah atas dan menatap Lin Yan yang menatapnya dengan tatapan yang sama yang pernah ia buat kepada Lin Yan. Kau, bagaimana bisa kau bertahan dari racun itu? Anggota kelompok kalajengking merah yang dipukul Lin Yan dengan keras, bertanya dengan nada ketakutan saat ini. Apa kau pikir bahwa racun rendahan seperti itu akan mampu untuk melemahkan aku? Aku akan memberitahu satu fakta menarik. Aku mempunyai kemampuan unik yang bernama kekebalan 10.000 racun. Lin Yan menyeringai saat perlahan mengangkat kaki kanannya dan ia pun melapisinya dengan ki terkuatnya. Tidak mungkin. Tidak ada kemampuan seperti itu. Teriak anggota kelompok kalajengking merah sekuat tenaga karena tentu tidak akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Lin Yan walaupun di dalam hatinya ia percaya setelah melihat Lin Yan yang leluasa menggerakkan tubuhnya seperti biasa. Lin Yan tidak membalas lagi dan tidak membuang waktu. Ia pun menghentakkan kakinya ke bawah karena melihat bahwa anggota kelompok kalajengking merah berniat untuk bangun. Krak! Bom! Lin Yan langsung menginjak kepala anggota kelompok kalajengking merah sekuat tenaga dan memecahkan kepala musuh seperti sedang memecahkan semangka. Anggota kelompok kalajengking merah yang melawan Lin Yan tewas seketika saat kepalanya pecah. Anggota kelompok kalajengking merah lainnya yang saat ini melawan Huan Kai pun sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa rekannya telah tewas dan ia pun langsung ketakutan karena mendengar bahwa Lin Yan kebal terhadap racun. Ia ingin kabur untuk menyampaikan informasi tentang Lin Yan kepada pemimpinnya. Tetapi anggota kelompok kalajengking merah tersebut lengah ketika melihat kejadian itu dan Huan Kai tidak membuang kesempatan untuk membunuhnya karena sedari awal pun, Huan Kai memang unggul saat sedang bertarung. Kau bahkan masih sempat melihat ke arah lainnya. Kau sungguh meremehkan aku. Huan Kai pun membuat gerakan miliknya dan menebas sekuat tenaga ke arah musuh. Gaya pedang Huan. Tebasan penyembeli. Sraing. Huan Kai yang bergerak dengan kecepatan tinggi langsung menebas leher musuh tanpa ampun sama sekali. Jika saja perhatian musuh tidak teralihkan, sudah pasti musuh akan bisa menghindar walaupun mungkin akan kesulitan. Bluk. Mayat anggota kelompok kalajengking merah tergeletak di tanah karena sudah tewas. Huan Kai hanya mendengus menatap mayat itu saat menyimpan pedangnya. Ia pun langsung memeriksa cincin ruang musuh tetapi hanya ada sampah di dalamnya. Sampai ini sangat miskin. Huan Kai tidak puas sama sekali dan hanya menyimpan cincin ruang. Sama halnya bagi Lin Yan. Ia pun memeriksa cincin ruang musuh dan tidak ada benda berharga di dalamnya. Ayo kita pergi Yaner. Dengan kejadian ini, sudah pasti anggota kelompok kalajengking merah akan menargetkan kita tanpa ada yang memberi misi. Mereka tidak akan mau kehilangan reputasi ketika ada anggota mereka yang gagal menjalankan misi. Anggota yang lebih kuat akan mengejar kita nanti. Huan Kai berkata dengan nada serius karena ia tahu betapa mengerikannya kelompok kalajengking merah. Bahkan untuk beberapa klan besar tidak akan mampu menghadapi mereka secara langsung jika semua anggota kelompok kalajengking merah berkumpul bersama.
Lin Yan mengangguk kecil dan mereka berdua pun langsung pergi dari tempat itu menuju ke lokasi misi. Tetapi, dengan kejadian ini, Lin Yan dan Huan Kai pasti akan menargetkan Zubo suatu hari nanti. Dan bahkan klan Zhu juga pasti terkena imbasnya. Sehari kemudian, beberapa kelompok tiba di lokasi pertempuran. Semua dari mereka memiliki tato kalajengking di leher mereka, tanda bahwa mereka adalah anggota kelompok kalajengking merah. Mereka berdua telah gagal. Mereka tewas lebih dari sehari yang lalu. Jika seperti ini, akan sulit untuk melacak target yang berhasil lolos. Salah satu dari mereka berkata dengan nada dingin. Dari awal seharusnya kelompok kita mengirim kultivator yang lebih kuat karena jumlah bayaran yang kita terima. Karena kultivasi target sangat rendah, kita membuat kesalahan kali ini. Yang lainnya melanjutkan dengan nada marah ketika melihat anggota mereka telah mati. Satu dari mereka adalah seorang pria parubaya yang sedari tadi diam. Ia adalah salah satu petinggi dari kelompok kalajengking merah yang memiliki basis kultivasi tingkat alam roh tingkat tinggi. Kirim beberapa anggota tingkat alam roh untuk membereskan mereka. Berita ini tidak bisa menyebar karena nama kelompok kita akan tercemar. Petinggi kelompok kalajengking merah memberi perintah dengan nada dingin. Apakah itu tidak berlebihan? Tanya yang lainnya. Ini demi reputasi kita. Jika berita tentang ini menyebar, tidak akan ada lagi yang mau menggunakan kelompok kita. Balas petinggi kelompok kalajengking merah dengan nada marah. Yang lainnya hanya mengangguk karena salah satu petinggi telah berkata seperti itu. Mereka hanya bisa melakukan perintah saat ini dan membereskan kekacauan. Lin Yan dan Huan Kai yang telah menjauh, sama sekali tidak mengetahui hal itu. Keduanya terus bergerak dengan kecepatan penuh menuju kota Zhu berada. Beberapa hari kemudian, mereka sudah mulai dekat dengan kota Zhu berada. Yaner. Tidak sampai setengah hari, kita akan tiba di kota Zhu jika melihat melalui peta, ucap Huan Kai. Jika begitu, ayo kita beristirahat sejenak karena hari akan mulai gelap. Kita telah bergerak tanpa henti selama beberapa hari ini. Mungkin nantinya kita akan berhenti di kota Zhu sementara untuk meningkatkan kultivasi agar lebih mudah menyelesaikan misi. Balas Lin Yan saat berhenti berlari. Ayo kita cari tempat untuk menetap. Lanjut Lin Yan dan mengintari tempat itu lalu menemukan sebuah gua. Keduanya pun masuk ke dalam lalu menutup pintu gua menggunakan kayu-kayu dan beberapa semak. Lin Yan seperti biasa langsung mengeluarkan alat untuk memasak karena hanya di saat seperti inilah mereka bisa menikmati makanan walaupun mungkin kultivator setingkat mereka akan sanggup tidak makan lebih dari seminggu. Setelah selesai makan, Lin Yan pun bersantai sejenak sambil memikirkan banyak hal. Tidak ada gunanya untuk memikirkan semua itu. Lebih baik aku mengkonsumsi batu spiritual untuk meningkatkan kultivasi batin Lin Yan dan mengeluarkan batu spiritual sebanyak 1000 buah. Saat ini Lin Yan hanya memiliki stok 4500 dan yakin bahwa dengan 500 batu spiritual akan mampu meningkatkan kultivasinya satu tahap. Lin Yan pun membagi 500 kepada Huan Kai dan Huan Kai sama sekali tidak menolak karena fondasinya masih kokoh saat ini.
Menerobos satu tahap lagi tidak akan masalah sama sekali menggunakan batu spiritual. Lalu keduanya pun mulai berkultivasi untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dan semakin tinggi kekuatan mereka, semakin tinggi persentase untuk menyelesaikan misi. Chapter 87 Klan Zhu. Keesokan harinya, Lin Yan yang sedang menyerap batu spiritual pun bergetar sedikit. Inya mulai tampak mengamuk karena berada di ambang terobosan. Bus. Ki dalam jumlah yang besar menyebar ke segala arah dan Lin Yan langsung membuka matanya. Xiantian tahap ketiga. Lin Yan tersenyum kecil karena memang benar jumlah batu spiritual yang ia gunakan sangat tepat untuk meningkatkan kultivasi ke tahap selanjutnya. Lin Yan menatap ke arah Huan Kai yang masih berkultivasi dan merasa bingung kenapa penyerapan batu spiritual kakaknya itu jauh lebih lama daripada dirinya sendiri. Tetapi, memikirkan kembali kekuatan aneh di tubuhnya, Lin Yan hanya mengabaikannya karena merasa itu berhubungan. Siang hari, Huan Kai pun mengalami hal yang sama. Ki-nya menyebar ke segala arah walaupun tidak sebesar terobosan Lin Yan. Ia pun membuka matanya dan tersenyum kecil karena sudah menerobos tingkat Xiantian tahap kelima. Bagaimana kakak? Apakah ada masalah dengan fondasi tubuhmu? Tanya Lin Yan. Ya. Aku harus menyetabilkan yayasan tubuhku jika ingin melakukan hal yang sama untuk menerobos tahap selanjutnya. Jika tidak, fondasi tubuhku akan mengalami sedikit retakan yang mungkin membuat masalah di masa depan. Ujar Huan Kai. Bagaimana denganmu? Tanya Huan Kai balik. Tidak ada masalah sama sekali dengan fondasi tubuhku. Yang artinya, aku bisa terus menerobos jika banyak batu spiritual sebagai sumber daya. Lin Yan tersenyum kecil karena itu merupakan sebuah keunggulan luar biasa yang bisa membuat banyak kultivator merasa iri. Apakah itu benar ya Ner? Jika begitu, kau tidak akan lama untuk mencapai tingkat alam roh. Huan Kai membalas dengan nada yang sangat bersemangat. Tidak seperti itu juga kakak. Kemampuan ini juga tampaknya memiliki cacat yang sangat besar. Walaupun aku bisa terus-menerus menerobos kultivasi tanpa hambatan dan efek samping, tetap saja itu diganti dengan sumber daya yang jauh lebih besar daripada kultivator lainnya. Contohnya adalah kultivasimu. Ketika menembus tingkat Xiantian tahap kelima membutuhkan 500 batu spiritual. Sedangkan aku untuk menembus tingkat Xiantian tahap ketiga membutuhkan jumlah yang sama. Ujar Lin Yan. Huan Kai sedikit mengerti. La pun merasa bahwa sumber daya yang harus ia konsumsi untuk menembus pun lebih tinggi daripada kultivator umumnya di tingkat yang sama. Tetapi Lin Yan bahkan lebih besar. Meskipun begitu, tetap saja kemampuan tubuh seperti itu sangatlah hebat menurutnya. Baiklah, ayo kita pergi ke kota Zhu. Sesampainya di sana pun, aku akan mencoba untuk menembus tingkat Xiantian tahap keempat sekali jalan dengan sisa 3.500 batu spiritual. Aku yakin jumlah itu pasti cukup saat ini. Lin Yan pun perlahan berjalan keluar dari gua diikuti oleh Huan Kai yang langsung setuju. Di tempat lain, beberapa anggota kelompok Kalajengking Merah terus mencari keberadaan Lin Yan dan Huan Kai tetapi belum mendapatkan jejak mereka sama sekali karena tentu saja mereka tidak tahu kemana tujuan Lin Yan yang sebenarnya.
Dengan itu, bisa dipastikan bahwa Lin Yan dan Huan Kai akan aman untuk saat ini. Jika sebelumnya Lin Yan dan Huan Kai terus melanjutkan perjalanan menuju kota Zhu, sudah pasti jejak mereka akan ditemukan karena saat mereka berdua berkultivasi, para pakar tingkat alam roh dari kelompok Kalajengking Merah telah sampai di kota Zhu. Tidak ada kabar tentang kehadiran Lin Yan dan Huan Kai yang membuat mereka mencari ke kota lainnya. Namun, dengan kejadian ini pun, sudah pasti kelompok Kalajengking Merah akan memburu Lin Yan dan Huan Kai sampai selesai. Setengah hari kemudian, Lin Yan dan Huan Kai tiba di kota Zhu dan langsung masuk ke dalam untuk menemukan informasi. Juga, tujuan mereka pergi ke kota Zhu adalah menjumpai seseorang yang mengeluarkan misi tersebut untuk meminta detail yang lebih banyak. Tentu saja orang yang mengeluarkan misi itu adalah Patriark Klan Zhu saat ini. Seperti apa klan Zhu itu, kakak? Tanya Lin Yan saat sedang perjalanan menuju klan Zhu yang berada di pinggiran kota Zhu. Klan Zhu adalah klan tingkat menengah di Kerajaan Bintang. Banyak kultivator kuat yang berasal dari klan itu, tetapi tetap saja kekuatan mereka terbatas karena mereka tidak memiliki keunikan seperti klan Huan yang merupakan kultivator dengan warisan garis darah. Klan Zhu juga sudah ada cukup lama. Walaupun mereka klan tingkat menengah, mereka tetap bertahan dalam waktu yang sangat lama. Klan Zhu dipimpin oleh Patriark Zhu Wang dengan tingkat kultivasi tinggi yang dirumorkan mencapai alam bumi. Di klan Zhu juga sangat banyak kultivator tingkat alam roh, terutama para tetua. Huan Kai menjelaskan, jika dia telah mencapai tingkat alam bumi, kenapa dia tidak menyelidiki secara langsung lembah naga itu? Tanya Lin Yan heran. Seorang patriark tidak akan mungkin melakukan itu, ya Ner. Banyak tugas penting yang harus diselesaikan sebagai seorang patriark. Juga, alasan kenapa klan Zhu menerbitkan misi ini kepada Sekte Naga Langit. Kemungkinan bahwa beberapa anggota klan Zhu telah menghilang ketika mencoba menyelidiki lembah naga. Patriark akan mencari jalan pintas, yaitu menerbitkan misi dengan imbalan besar. Itu lebih baik daripada kehilangan anggota klan. Balas Huan Kai. Lin Yan langsung mengerti mendengar penjelasan Huan Kai. La juga sudah tahu bahwa kakaknya akan langsung membuat kesimpulan karena dia adalah mantan anggota klan juga. Sudah pasti dari mantan patriark klan Huan. Huan Kai sudah diberitahu tentang apa saja yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Keduanya tidak berbicara lagi dan terus bergerak menuju klan Zhu berada. Saat tiba di gerbang klan, Lin Yan menatap ke arah atas karena klan Zhu terletak di sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi. Siapa kalian? Ada kepentingan apa dengan klan Zhu? Penjaga yang menjaga gerbang pun bertanya ketika melihat Lin Yan dan Huan Kai. Kami datang untuk mencari lebih banyak informasi tentang misi yang diterbitkan oleh Patriark. Lin Yan mengeluarkan gulungan kulit hewan yang merupakan detail misi. Ketika penjaga gerbang itu menatap misi itu, ia sedikit berkerut dan melihat kembali ke arah Lin Yan dan Huan Kai. Tetapi ia tidak protes sama sekali karena hidup dan mati dua anak itu bukanlah urusannya. Bawa keduanya menemui Patriark. Penjaga itu mengatakan kepada rekannya yang lain,
Lin Yan sudah tahu bahwa penjaga itu terlihat sangat tidak peduli dengannya atau Huan Kai yang kemungkinan besar menurut siapapun akan gagal. Namun itu lebih baik menurut Lin Yan karena akan lebih menyebalkan jika seorang penjaga mencoba mencampuri banyak hal. Ayo ikuti aku. Penjaga lainnya langsung menuntun Lin Yan dan Huan Kai menaiki gunung. Setelah bergerak tidak sampai 5 menit, banyak bangunan unik klan Zhu terlihat dan penjaga itu memimpin Lin Yan dan Huan Kai ke kediaman patriark. Inikah klan Zhu? Batin Lin Yan. Ia melihat selalu ke sekelilingnya dan menemukan bahwa banyak dari mereka terlihat sangat arogan. Di mana saja, setiap anggota klan besar pasti memiliki banyak generasi muda yang tidak tahu betapa luasnya dunia. Batin Lin Yan mengabaikan semua tatapan aneh ke arahnya dan Huan Kai. Chapter 88 Tujuan Tersembunyi. Penjaga tersebut memimpin Lin Yan dan Huan Kai mendekati sebuah bangunan besar di pusat klan Zhu. Ketika mendekat, seorang tetua menatap kedatangan keduanya yang dipimpin oleh penjaga. Tetua. Keduanya adalah murid dari Sekte Naga Langit yang mengambil misi yang patriark terbitkan. Penjaga itu membungkuk sedikit dan menjelaskan apa tujuan Lin Yan dan Huan Kai. Kerutan muncul di dahi tetua itu tetapi ia hanya mengangguk karena tidak mungkin menolak siapapun yang mengambil misi. Sebab, hal itu akan bertentangan dengan kerjasama antara klan dan sekte. Ikut aku. Aku akan membawamu kepada patriark. Tetua itu langsung berbalik dan membawa Lin Yan dan Huan Kai bersamanya. Lin Yan dan Huan Kai mengerti bahwa mereka berdua sangat diremehkan. Tetapi keduanya tidak peduli sama sekali karena hasil loh yang paling penting. Tetua tersebut memimpin Lin Yan ke sebuah ruangan yang lumayan besar dan di dalam ruangan itu ada beberapa individu terlihat. Kebanyakan dari mereka adalah pria tua yang kemungkinan adalah para tetua juga. Patriark. Keduanya adalah murid Sekte Naga Langit yang mengambil misi penyelidikan Lembah Naga. Tetua langsung berbicara saat mencapai ruangan itu. Semua individu yang ada di sana menatap ke arah Lin Yan dan Huan Kai. Hanya melihat sekilas tingkat kekuatan keduanya. Semua dari mereka hanya menggelengkan kepala sedikit tetapi tidak berkomentar sama sekali. Patriark juga tidak membuat banyak formalitas dan langsung berbicara. Karena kalian telah mengambil misi itu, aku akan menjelaskan beberapa detail. Lalu Patriark pun menjelaskan bahwa Lembah Naga adalah sebuah hutan yang sangat gelap. Di tengah hutan, terdapat rawa, jurang dan bahkan tempat aneh di mana sering kultivator seringkali menghilang. Dikatakan bahwa setiap 1 minggu sekali, akan terdengar raungan binatang aneh yang diduga adalah seekor naga yang telah punah walaupun tidak pernah ada yang melihat wujudnya. Lembah Naga dahulunya tidak seperti itu dan hanyalah hutan biasa. Sekitar 100 tahun yang lalu, tiba-tiba energi aneh menyebar di hutan itu dan membuat hutan menjadi sangat gelap ketika seseorang masuk ke dalam. Tetapi dari luar, hutan itu terlihat sangat normal. Setelah kejadian itu, banyak binatang roh aneh yang muncul dan itu diduga adalah bintang roh jenis baru yang telah berevolusi akibat fenomena aneh yang terjadi di Lembah Naga. Setelah menjelaskan sedikit tentang Lembah Naga, Patriark juga mengeluarkan sebuah buku tua lalu melemparnya ke arah Lin Yan.
Itu adalah buku kuno yang memiliki beberapa salinan yang sama. Di buku itu dijelaskan juga sejarah tentang lembah naga sebelum kejadian itu terjadi. Dahulu tempat itu dihuni oleh sebuah klan aneh yang selalu berada di dalam hutan. Mungkin kau akan menemukan sebuah petunjuk darinya. Misi ini hanya bertujuan untuk kalian menyelidiki, bukan menyelesaikan. Jika kalian mengetahui bagaimana fenomena aneh itu terjadi, segera melapor kembali ke sini. Itu adalah penyelesaian misi kalian. Sisanya, anggota klan Zhu akan menyelesaikan masalah sebenarnya jika kalian telah mengetahui alasan sebenarnya kenapa lembah naga seperti itu, ucap Patriark klan Zhu. Baiklah. Di mana lokasi lembah naga itu? Tanya Lin Yan karena ia sadar bahwa tampaknya Patriark klan Zhu pun sepertinya tidak ingin berbicara hal lainnya dan ingin mengusir mereka secepat mungkin. Bawa mereka ke lembah naga. Patriark klan Zhu berkata kepada tetua yang membawa Lin Yan sebelumnya dan menatap kembali ke arah Lin Yan dan melanjutkan. Tetua itu akan membawamu ke lokasi lembah naga. Setelah itu, sisanya hanya tergantung kepada kalian berdua. Lin Yan dan Huan Kai hanya mengangguk kecil dan tetua tersebut langsung memimpin keduanya menuju lembah naga yang terletak tidak jauh dari kota Zhu. Setelah kepergian Lin Yan dan Huan Kai, salah satu tetua membuka suara. Apakah kau yakin memberikan informasi yang ada di buku kuno itu kepada kedua anak itu? Ya. Lebih baik kita mencari aman karena sebelumnya Master Sekte Naga Langit telah memperingati kita tentang murid yang mengambil misi sebelumnya yang hilang begitu saja. Murid itu adalah salah satu jenius Sekte Naga Langit yang membuat Master Sekte sedikit marah kepada kita karena tidak memberikan semua informasi yang ada. Keduanya pasti akan tewas juga di tempat itu. Lebih baik bagi kita untuk mempelajari lembah naga lebih dalam lagi. Aku yakin legenda itu memang benar adanya dan ini merupakan kesempatan untuk klan Zhu naik ke tingkat yang baru, ucap Patriark klan Zhu dengan nada keyakinan. Apakah semuanya mungkin? Lebih sedikit kultivator yang mengambil misi. Rahasianya akan lebih sulit untuk diketahui oleh kekuatan besar lainnya. Salah satu tetua berkata dengan wajah serius. Ini adalah keputusan yang tepat. Semakin banyak korban yang mati di sana, semakin jelas kita mengetahui bahwa apa yang ada di sana. Apa kau lupa dengan puluhan kultivator alam roh yang menghilang beberapa bulan yang lalu ketika mengambil misi dari sekte lain? Ketika mereka menghilang, fenomena semakin jelas dan rahasia tempat itu tampak semakin jelas. Tambah Patriark klan Zhu. Tetua lainnya tidak berkomentar lagi dan memang benar bahwa lembah naga terlihat seperti membutuhkan tumbal yang sangat banyak agar sesuatu yang ada di dalam legenda muncul seketika. Dan para anggota klan Zhu tingkat atas mengetahui bahwa lembah naga adalah warisan aneh yang dijaga oleh klan kuno. Dan klan Zhu adalah cabang klan kuno itu yang bertugas untuk menjaga perbatasan. Hanya itu informasi paling akurat yang ditinggalkan oleh mantan Patriark klan Zhu di masa lampau. Hal ini membuat para tetua dan Patriark klan Zhu sedikit terobsesi dengan lembah naga dan selalu mencari informasi yang lebih akurat dengan mengirim banyak kultivator ke dalam sana. Itulah sebabnya misi itu tidak memiliki tenggang waktu penyelesaian. Beberapa jam kemudian, Lin Yan dan Huan Kai telah tiba di pinggiran lembah naga.
Tetua yang memimpin mereka sebelumnya pun telah pergi setelah mengantar keduanya. Inikah lembah naga? Tidak ada yang istimewa sama sekali. Ini terlihat seperti hutan pada umumnya dan di tengah hutan ada sungai, danau, dan jurang sehingga disebut sebagai lembah. Huan Kai berkata sambil menatap ke arah hutan yang memiliki pepohonan setinggi sekitar 30 meter. Sementara itu, Lin Yan terlihat linglung saat menatap hutan itu. Apa ini? Ada sumber aura aneh berasal dari tempat itu. Ada apa ya, Ner? Tanya Huan Kai saat menatap adik kecilnya itu yang terlihat bingung. Lin Yan tersadar dan perasaan aneh itu pun lenyap seketika. Tidak ada apa-apa kakak. Apakah kita harus langsung masuk atau aku berkultivasi lebih dulu mencapai tingkat Xiantian tahap keempat? Lebih baik kau meningkatkan kultivasi terlebih dahulu karena itu akan membuat persentase keberhasilan misi lebih tinggi. Huan Kai langsung berkata karena tidak ada salahnya untuk menunggu selama 2 hari lagi dan setelah itu, mereka akan masuk ke dalam. Karena keduanya sudah mengambil keputusan, mereka pun mencari tempat aman lebih dahulu. Dan Lin Yan pun mulai berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Chapter 89 Xiantian Tahap Keempat. Pinggiran Lembah Naga. Lin Yan dan Huan Kai telah menemukan tempat yang aman untuk Lin Yan berkultivasi dalam waktu kurang dari 2 hari. Kakak, tunggulah beberapa saat. Aku akan meningkatkan kultivasiku sebelum kita masuk ke Lembah Naga. Lin Yan berkata sambil mengeluarkan 3.500 batu spiritual dari cincin ruangnya. Baiklah. Aku akan berjaga-jaga. Huan Kai mengangguk kecil. Lin Yan pun tidak membuang waktu dan menaruh semua batu spiritual di depannya. Ia pun langsung duduk bersila dan mulai menyerap ki yang ada di dalam batu spiritual. Huan Kai terus menatap adik kecilnya itu yang sedang menyerap batu spiritual. Ia sebenarnya sangat penasaran dengan tubuh unik Lin Yan yang bisa menerobos tanpa hambatan sama sekali. Hanya kendala banyak sumber daya yang menjadi halangan untuk Lin Yan. Memikirkan kembali tubuh Lin Yan, Huan Kai tidak bisa tidak kagum karena tubuh adiknya itu juga kebal terhadap berbagai racun. Jika semua organisasi, klan atau sekte kuat bahkan kerajaan besar mengetahui hal itu, mereka semua sudah pasti memburu Lin Yan untuk mencari tahu apa rahasia tubuh seperti itu. Saat menatap Lin Yan menyerap batu spiritual, itu juga membuat Huan Kai merasa sedikit heran karena ki yang berasal dari batu spiritual itu tampak terserap dengan kecepatan yang luar biasa. Apakah itu karena akar spiritual Yaner? Tidak. Jika hanya akar spiritual merah, itu tidak akan secepat itu. Pasti karena energi aneh dalam tubuh Yaner juga berperan penting. Huan Kai menganalisis dengan tepat saat ini. Tidak diragukan lagi bahwa memang benar pemikirannya sangatlah cekatan. Waktu terus berlalu. Sudah lebih sehari Lin Yan berkultivasi. Ki dalam jumlah yang besar menyelimuti tubuh Lin Yan. Aura di sekitar tempat itu tampak berat karena Lin Yan diambang terobosan baru. Ki yang sangat luar biasa. Aku tidak menyangka terobosan tingkat Xiantian akan sekuat ini. Sudah bisa dipastikan bahwa hampir tidak ada kultivator tingkat yang sama yang mampu melawan Yaner. Huan Kai sangat kagum saat melihat terobosan Lin Yan karena sebelumnya ia tidak pernah melihatnya secara langsung.
Biasanya mereka akan berkultivasi bersama-sama dan ia selalu berfokus untuk mengolah ki di dalam tubuhnya dan tidak sempat untuk memperhatikan sekelilingnya. Bom! Ledakan ki dalam jumlah yang sangat besar terjadi. Ledakan ki itu tampak sangat mencekam dan sangat berat. Juga terlihat ilusi samar di atas Lin Yan yang membuat Huan Kai sedikit bergetar. Ini adalah perasaan yang pernah Huan Kai rasakan sebelumnya. Tetapi perasaan mencekam itu lenyap seketika. Setelah itu, Lin Yan membuka matanya dan menatap ke arah bawah. Ia berkerut sedikit karena semua batu spiritual yang ia gunakan telah habis terpakai tetapi kultivasinya masih jauh untuk mencapai tingkat Xiantian tahap kelima. Setiap terobosan akan membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar. Apa-apaan ini? Lin Yan sedikit kesal sebenarnya karena tahu betapa sulitnya untuk mengumpulkan sumber daya dan tubuhnya membutuhkan sumber daya yang semakin lama semakin banyak setiap tingkatnya daripada kultivator lainnya. Ini adalah sesuatu yang membuat siapa saja kerepotan walaupun memiliki tubuh unik. Ufet. Lin Yan menghela nafas panjang dan menatap Huan Kai yang selalu menatapnya setiap saat. Sepertinya berhasil. Yan ucap Huan Kai dengan senyum lembut seperti biasa ketika berbicara dengan Lin Yan. Ya kakak. Walaupun begitu aku membutuhkan sumber daya yang lebih besar lagi untuk menembus tingkat Xiantian tahap kelima. Lin Yan tersenyum pahit. Adalah hal wajar jika seperti itu Yaner. Tubuhmu sangatlah unik. Itu lebih baik daripada membutuhkan sumber daya sedikit tetapi kesulitan setiap kali sebelum dan sesudah menembus tahap atau tingkat selanjutnya. Huan Kai membalas dengan wajah sedikit cemberut. Lin Yan terkekeh karena memang benar apa yang Huan Kai katakan. Baiklah. Ayo kita pergi ke lembah naga. Dengan tingkat kekuatanku saat ini, persentase keberhasilan misi akan lebih tinggi. Huan Kai mengangguk setuju dengan perkataan Lin Yan. Kemudian, keduanya pun langsung pergi dari tempat itu menuju lembah naga yang tidak terlalu jauh. Hari sudah mulai gelap. Apa kita masuk sekarang? Tanya Huan Kai saat keduanya telah tiba di pinggiran lembah naga. Ya. Akan sama saja jika kita masuk di siang hari atau malam hari karena perkataan Patriark Planzu tentang situasi di dalam lembah naga. Balas Lin Yan. Keduanya sebenarnya sangat bingung kenapa ada fenomena seperti itu. Tetapi memikirkan kembali tentang dunia kultivator dengan banyak tempat aneh, tidak akan heran bahwa ada tempat seperti itu. Bahkan Lin Yan pun berpikir kembali tentang desa pelangi yang setiap hari akan turun hujan. Itu juga salah satu fenomena alam yang sangat aneh dan sampai sekarang belum terpecahkan kenapa bisa seperti itu. Sebelum keduanya masuk, Lin Yan membuka buku tua yang diberi oleh Patriark Planzu. Ia membacanya dengan seksama untuk mencari sebuah petunjuk juga. Apa isi dari buku itu? Tanya Huan Kai. Buku ini menceritakan tentang sebuah klan aneh yang pernah tinggal di lembah naga. Tetapi mereka tidak terlihat lagi setelah fenomena aneh terjadi. Yang membuat aku bingung. Klan itu tampak sangat primitif. Tidak seperti para kultivator atau manusia lainnya yang tinggal di kota. Juga, dari buku ini, terlihat bahwa klan yang pernah tinggal di lembah naga juga kuat. Informasi ini sangat janggal. Jika mereka kuat,
Kenapa mereka tidak terlihat lagi? Lin Yan berkerut saat membolak-balik halaman buku. Sudah pasti hilangnya mereka terkait dengan fenomena yang dikatakan oleh Patriark Planzu. Tetapi aku sama sekali tidak pernah mendengar adanya klan primitif yang tinggal di hutan. Huan Kai juga sedikit heran saat ini. Tidak ada gunanya untuk memikirkan hal ini. Ayo kita pergi. Lin Yan langsung memimpin jalan dengan cara melompat ke atas pohon. Akan lebih baik bagi mereka untuk bergerak di antara pepohonan untuk menghindari bintang roh aneh yang dikatakan oleh Patriark Planzu. Keduanya langsung bergerak di atas pohon dan mencoba untuk mencari pusat lembah naga. Ketika memasuki hutan semakin dalam, memang benar bahwa tempat itu sangat aneh. Walaupun di luar itu gelap karena hari sudah malam, malahan di dalam hutan seperti malam hari yang terang seperti saat bulan purnama muncul. Situasi di tempat ini memang sangat aneh. Huan Kai berkata sambil melihat sekelilingnya. Lin Yan tidak membalas dan mempercepat laju lompatnya dari satu pohon ke pohon lainnya. Apa itu? Lin Yan yang sedang bergerak, langsung berhenti di salah satu dahan pohon. Huan Kai yang berhenti pun menatap ke arah bawah dan menemukan bintang roh aneh. Bukankah itu jenis binatang roh laba-laba? Kenapa itu memiliki sisik aneh? Yang aku tahu, binatang roh seperti itu hanya memiliki bulu, bukan sisik. Ucap Huan Kai sedikit tidak percaya saat menatap binatang roh yang sedang memangsa seekor binatang roh lainnya yang tampak aneh. Menarik. Lin Yan merasakan sesuatu yang spesial tentang binatang roh itu dan merasa bahwa datang ke lembah naga adalah keputusan yang sangat tepat. Chapter 90 Melawan Binatang Roh Aneh. Keputusan yang Lin Yan ambil saat mengambil misi kelas A menurutnya adalah sangat tepat. Instingnya tidak salah saat melihat binatang roh yang telah berevolusi itu. Ia merasa bahwa hampir semua binatang roh yang ada di lembah naga adalah sesuatu yang bisa menjadi sebuah sumber daya berharga entah mengapa. Setelah laba-laba di bawah melahap mangsanya, tatapannya tertuju pada Lin Yan dan Huan Kai. Tubuh laba-laba itu tampak bergetar sedikit karena merasa sangat tertarik dengan kehadiran Lin Yan dan Huan Kai. Itu tampak seperti keduanya adalah makanan favoritnya. Tampaknya laba-laba itu menatap kita seperti sebuah makanan yang sangat layak untuk dimakan. Huan Kai mendengus sedikit. Laba-laba itu ketika mencoba melahapnya atau adiknya. Telah mendeteksi bahwa binatang roh laba-laba itu memiliki kekuatan setara dengan kultivator tingkat Xiantian tahap kelima. Bintang roh laba-laba itu pun langsung memanjat pohon menuju tempat Lin Yan dan Huan Kai berada. Laba-laba itu tampak sangat bersemangat karena merasa bahwa menemukan makanan yang sangat layak kini. Sungguh binatang roh tidak tahu diri. Lin Yan mengepalkan tangannya dan langsung terjun dari atas pohon. Laba-laba yang melihat Lin Yan mendekat pun langsung menembakkan jaringnya untuk menangkap Lin Yan. Menatap itu, Lin Yan mengeluarkan tombak Raja Langit. Langsung mengibaskan tombak Raja Langit dengan tangan kiri ke arah samping dan membelah semua jaring-jaring itu. Makan ini. Buak. Pukulan sekuat tenaga Lin Yan langsung mengenai tepat di kepala binatang roh laba-laba itu. Bom.
Laba-laba tersebut langsung menabrak permukaan tanah dan bangkit kembali yang membuat Lin Yan tercengang. Bahkan Huan Kai yang berada di atas pohon pun terkejut karena tahu jumlah kekuatan yang dikerahkan oleh Lin Yan dalam pukulan itu. Lin Yan pun langsung menusuk tombak ke batang pohon dan bergantung di atasnya. Lompat ke atas dan berdiri di tombaknya sambil menatap laba-laba di bawah dengan tatapan serius. Ternyata sisik aneh itu tidak hanya pajangan saja. Gumam Lin Yan dan memikirkan cara untuk mengatasi binatang roh tersebut. Laba-laba yang berada di bawah pun membuka mulutnya dan menembakkan cairan aneh yang diduga Lin Yan adalah racun yang sangat kuat. Mencoba melumpuhkanku dengan racun. Lin Yan hanya tersenyum kecil dan melambaikan tangannya saat menepis racun yang datang kepadanya. Klek. Racun itu mengenai salah satu pohon dan terlihat bahwa pohon itu mulai hangus perlahan. Lin Yan juga melihat ke arah tangannya yang sedikit berasap, tanda bahwa kulitnya sedikit dibakar walaupun hanya mungkin bulu-bulu di tangannya saja yang dilahap. Racun ini lebih kuat daripada racun yang digunakan oleh anggota kelompok Kalajengking Merah. Lin Yan sedikit serius saat ini walaupun ia tidak takut sama sekali dengan racun seperti itu. Walaupun racun itu kuat, itu masih jauh lebih lemah daripada racun yang dihasilkan oleh ular liris emas. Kakak, berhati-hatilah dengan racun laba-laba itu. Lin Yan langsung memperingati. Baik, balas Huan Kai saat mengeluarkan pedangnya. Sadar bahwa dengan kekuatan pukulan Lin Yan pun tidak mampu menumbangkan bintang roh itu. Yang artinya mereka berdua harus bekerja sama karena sudah pasti binatang roh tersebut sangat kuat dari segi pertahanan karena sisik aneh yang seharusnya tidak ada pada binatang roh laba-laba. Merasa bahwa racun tidak berfungsi. Laba-laba tersebut pun langsung menembakkan jaring ke seluruh tempat. Lin Yan juga merasa heran kenapa bisa laba-laba menembakkan jaring dari mulutnya. Ini adalah sesuatu yang baru bagi Lin Yan dan menurutnya, itu berhubungan dengan evolusi bintang roh tersebut yang memiliki sisik aneh. Mencoba untuk menghambat pergerakan kami. Tampaknya binatang roh ini tidak sebodoh kelihatannya. Batin Lin Yan dan bersiap-siap untuk menyerang. Tidak menggunakan tombak Raja Langit karena tahu bahwa akan sulit untuk melawan menggunakan tombak. Lin Yan kini bertujuan untuk memecahkan cangkang aneh yang berupa sisik seperti armor yang melindungi tubuh bintang roh tersebut menggunakan kekuatan pukulan berat. Walaupun mungkin tombak Raja Langit berat, tetap saja akan sulit untuk menghancurkannya karena kekuatan serangan tidak akan terlalu terfokus pada satu titik. Binatang roh laba-laba tersebut langsung menaiki jaring dan pergerakannya kini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia datang. Lin Yan pun langsung melompat ke dahan lainnya yang lebih tinggi untuk menghindari semua perangkap yang dipasang oleh binatang roh tersebut. Melihat Lin Yan yang terus naik ke tempat lebih tinggi, binatang roh laba-laba itu pun terus menembakkan jaringnya ke atas agar tempatnya untuk bergerak lebih leluasa. Karena kejadian ini, Lin Yan semakin sadar bahwa pemikiran binatang roh itu pun tampak lebih berkembang. Tampaknya tidak ada jalan lain selain bentrok secara langsung. Lin Yan yang mendarat di salah satu dahan pohon pun membuat kuda-kuda untuk menyerang. Binatang roh laba-laba yang bergerak dengan kecepatan tinggi mengayunkan satu kakinya yang tampak sangat tajam ke arah Lin Yan dari jarak hampir 2 meter.
Tinju gelombang kejut. Bang! Lin Yan langsung mengayunkan tinjunya sekuat tenaga yang telah dilapisi oleh ki miliknya. Tentu saja ia memiliki kelebihan itu seperti binatang roh laba-laba yang memiliki kaki panjang untuk menyerang. Buak! Binatang roh laba-laba itu terkejut saat tubuhnya terpental kembali dan merasakan sakit juga. Sebab, dampak tinju Lin Yan itu seperti melewati tubuhnya juga dan membuat organ dalamnya terkena serangan. Binatang roh laba-laba tersebut menyetabilkan tubuhnya dengan cara mengaitkan semua kakinya di jaring yang ia ciptakan. Sebelum binatang roh laba-laba itu merespon, Huan Kai tiba di dekatnya dan sudah membuat kuda-kuda menyerang. Gaya pedang Huan. Kilatan malam gelap. Sraing. Tebasan Huan Kai menciptakan bilah berwarna hitam pudar sepanjang 1 meter dan bilah ki itu mengeluarkan uap hitam juga. Srak. Tebasan kekuatan penuh Huan Kai langsung memenggal salah satu kaki laba-laba tersebut yang membuatnya meraung kesakitan. Darah berwarna hitam berceceran dari luka itu. Tanpa membuang waktu, Lin Yan melompat sambil menyatukan kedua lengannya dan menghantam tubuh binatang roh laba-laba sekuat tenaga. Telah menggunakan ki terkuatnya juga untuk melapisi kedua tangannya itu. Bang! Krak! Bong! Tubuh binatang roh laba-laba itu langsung melesat ke arah permukaan tanah dan memutuskan semua jaring-jaring yang ia ciptakan. Tampaknya kekuatan ganda pukulan memiliki efek walaupun tidak bisa menghancurkan cangkang itu sepenuhnya. Itu terlihat seperti cangkang binatang roh tipe kura-kura dalam hal pertahanan. Batin Lin Yan telah tidak menyangka bahwa evolusi bintang roh tipe laba-laba akan setinggi itu. Bersambung. Chapter 91 Melawan Binatang Roh Aneh 2.